Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 51 sampai 55. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Konflik antara Yesus dengan orang Yahudi sampai kepada bagian keyakinan dasar, pengenalan kepada Allah. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tetapi Yesus menyatakan bahwa mereka berdusta karena sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Pada saat yang sama, Yesus mengatakan bahwa Dia mengenal Allah. Yesus secara langsung mengkontraskan pernyataan orang-orang Yahudi dan pernyataannya. Terdapat perbedaan besar antara mengetahui dengan mengenal seseorang. Mengetahui berarti orang memiliki informasi bahwa seseorang itu ada. Semakin banyak informasi yang bisa diperoleh seseorang tentang orang lain, maka pemilik informasi bisa menerangkan lebih terperinci tentang orang tersebut. Pekerjaan, jabatan, berapa lama telah bekerja, prestasinya, dan berbagai hal lainnya. Sedangkan mengenal berarti orang bukan hanya tahu tentang orang lain, tetapi juga memiliki relasi yang baik dengan orang bersangkutan, sehingga orang itu tahu apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Semakin baik relasinya dengan orang tersebut, semakin mengerti pula pikiran, perasaan, apa yang disukai dan tidak disukai orang yang bersangkutan. Apalagi jika orang yang dikenal tersebut memiliki posisi dan kekuasaan yang besar, maka perlu sekali mengerti dengan baik yang diinginkannya bagi orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dan perlindungannya. Mengenal Allah berarti memiliki relasi yang baik dengan Allah, dengan banyak mendengarkannya. Dengan banyak mendengarkan Allah, orang mengetahui apa yang dikehendaki Allah. Karena itu Tuhan berkali-kali mengulang perintah untuk mendengarkannya melalui nabi-nabinya dari zaman ke zaman. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Melalui Nabi Yeremia, Allah menekankan kepada umatnya pentingnya mendengarkan suaranya. Mendengarkan dan menyimak dengan baik apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya menjadi titik tolak kehidupan spiritual orang percaya. Bahkan Allah mengatakan hanya itu yang dimintanya. Karena dengan mendengar firman Tuhan, membuat orang percaya mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Dengan mendengarkan firman-Nya, membuat orang percaya mengerti jalan kehidupan yang Tuhan ingin orang percaya lalui. Dengan mendengar firman-Nya, membuat orang percaya mengerti kehendak Allah bagi orang percaya secara pribadi. Pengakuan orang atas pengenalannya kepada Allah harus ditunjukkan melalui responnya kepada apa yang diinginkan Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Bukti bahwa seseorang mengenal Allah perlu ditunjukkan melalui responnya terhadap perintah Allah. Orang bisa berespon terhadap perintah Allah jika mereka mengetahui perintah Allah. Setelah mengetahui perintah Allah, orang bisa berespon menolak atau menerima perintah Allah tersebut. Mempercayai bahwa Allah ada tidak cukup. Karena iblis pun percaya keberadaan Allah, bahkan mereka gemetar terhadap Allah. Iblis yang mempercayai keberadaan Allah menolak mendengarkan suara Allah.
Iblis yang mempercayai hanya ada satu Allah saja menolak menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Iblis yang mempercayai hanya ada satu Allah saja menolak hidup dengan tujuan dan cara yang dirancang Allah. Iblis terus menentang dan menantang Allah. Iblis memilih untuk menentukan sendiri apa yang baik bagi dirinya. Tindakan iblis bertolak belakang total dengan kebenaran Allah. Iblis yang tidak ateis menjadi musuh abadi Allah. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Allah sendiri mengatakan bahwa orang Israel tidak mengenalnya. Hal itu diperlihatkan orang Israel dari penolakan mereka untuk menaati perintah Allah. Karena itu pengakuan orang Yahudi bahwa mereka mengenal Allah hanyalah klaim sepihak. Sebaliknya, Yesus dengan jelas mengatakan, "Aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya." Yesus selalu menaati perintah Allah Bapa. Karena itu Allah sendiri mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Allah berkenan kepada Yesus karena Yesus Kristus selalu menaati Allah Bapa. Terdapat hubungan yang kuat antara mendengar, memercayai, melakukan. Rangkaian tindakan ini sama dengan mengenal, memercayai, mengikuti. Tindakan seseorang selalu digerakkan oleh apa yang dipercayainya. Apa yang dipercayai seseorang berasal dari sesuatu yang sering dipikirkannya. Apa yang dipikirkan seseorang berasal dari apa yang sering didengarnya. Mendengar menjadi titik tolak dari seluruh rangkaian tindakan selanjutnya, memercayai dan melakukan. Mengaku sebagai orang percaya perlu dibuktikan dengan kesediaan untuk mengenal Allah. Pengakuan mengenal Allah harus ditunjukkan dengan mempelajari firman-Nya dengan sungguh dan tekun. Setahap demi setahap, bagian demi bagian, menaati kebenaran Allah merupakan langkah berikutnya dari bukti pengakuan terhadap pengenalan kita terhadap Allah. Ketika orang mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus telah masuk ke dalam kehidupan kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.